Sesuai dengan ini ya, data dunia ya, Globokan ya, itu kanker payudara paling banyak. Kan ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Dua-duanya kita layani, Bu. Dari kelas 3 sampai kelas 1. Sentra Medika Cibinong mempunyai 35 mesin hemodialisis, cuci darah. Ya, itu paling besar, paling banyak di wilayah Bogor. Iya. Hai, selamat datang di podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu. Dan kali ini saya Susan Palingin akan menjadi host di podcast kali ini. Dan yang pasti kita semua ini pasti pengen hidup sehat ya. Kalaupun kita sakit, kita pengennya ada pelayanan rumah sakit yang baik, ada dokter dan perawat-perawat yang melayani dengan baik pastinya. Nah, untuk yang di Kabupaten Cibinong jangan ragu-ragu, ada Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong dan juga kita udah ada yang terbaru loh, ini ada SWICC. Ya, itu adalah Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center. Nah, tamu kita pada kali ini saya sudah menghadirkan Direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Langsung aja nih, halo Dokter Lanjar, apa kabar Dok? Selamat sore, Selamat sore. Salam sehat semuanya dan tentu kita penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Selamat sore para pemirsa, ya. Selamat sore para pendengar. Betul, pemirsa dan pendengar. Iya, oke. Jadi saya kebetulan hari ini dijadwalkan diundang oleh Ibu Susan yang luar biasa ini ke Radio Kisi FM. Radio kita bersama, Radio Kesehatan Keluarga Sentra Medika Hospital Group. Iya. Oke. Yang pastinya sore ini kita bahas sehat bersama Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ya Dok. Betul. Oke, Dok, sebelum kita lanjut nih ke topik utama, topik kita, pembicaraan kita yang utama ini. Nah, kira-kira dokter ini di rumah sakit, saya pengen tahu sejak kapan sih dokter ada di sini, gabung di Sentra Medika? Oke, baik. Firstly, Bu Susan, kami ralat sedikit tadi, ini Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor. Dan Cibinong adalah ibu kota Kabupaten Bogor ya. Jadi Sentra Medika Cibinong itu terletak di Jalan Mayor Oking ya, kilometer 1 di Kabupaten Bogor ya. Oke, baik. Saya bergabung di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong itu sejak September tahunnya 2011, Bu Susan. 2011 sudah 14 tahun ya Dok ya. Dari dedek bayi ya kalau orang bilang ya, dari dedek bayi. Ya, masih ini ya, ya baru mulai beberapa bulan saya bergabung dengan Sentra Medika Jadi bisa Cibinong. dibilang dari awal juga Dok dari ya? awal, betul. Dari sekian banyak rumah sakit di Dok, dokter milihnya Sentra Medika. Ya, ini ya kalau di rumah sakit jujur saja saya sudah jalan kemana-mana ya, selama 30 tahun ya. Saya sejak lulus tahun 87 itu saya terus di rumah sakit bekerja. Nah, awal dari ini ya, karir perumah sakitan di manajemen itu ya kira-kira sejak tahun 1995 lah ya sampai hari ini. Saya di beberapa rumah sakit terakhir ini saya jatuh hati dengan Sentra Medika Cibinong ya. Kenapa? Dekat, nyaman, adem ya, hijau ya, dan perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong itu mempunyai fasilitas pelayanan yang terlengkap. Itu terlengkap. Pembahasannya nanti ya. Ini saya mau gali dulu sama dokter. Nah, sekarang kan dokter sebagai direktur Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Dokter masih pegang pasien nggak? Nah, begini, saya mencoba untuk profesional ketika saya memulai di sini sebagai direktur operasional pertama kali saya masuk ya, di mana direktur utama adalah Dr. Francisca Mayer, spesialis anak MARS. Kemudian dibentuklah korporasi ya. Supaya kelola rumah sakit itu bisa di-handle, semua rumah sakit bisa dilihat secara helikopter view. Akhirnya saya, ya sudah Dokter Anjar, direktur, saya nanti akan create sebuah
ini korporasi Oke. atau korporat. Demikian. Jadi udah nggak pegang pasien. Saya profesional di manajemen rumah sakit, Oke, Ibu. tapi ya. kalau ngasih obat ke saya masih bisa Oh ya? Ngerti ya? masih Masih bisa. ilmunya sampai Oh, ilmunya masih sampai tetap. ngikutin bedah jantung ya. Oh gitu ya, oke. Iya. Oke dok, suka dukanya apa sih dok? Sebagai direktur pasti kan banyak lah ya, ada keluhan masyarakat, keluhan dari pasien dan lain-lain. Apa kira-kira suka dukanya? Sukanya dulu ya Bu Susan Oke. ya. Sukanya itu kita boleh bersyukur ya mendapatkan kesempatan untuk memimpin rumah sakit sebesar Sentra Medika Cibinong. Rumah sakit Sentra Medika Cibinong ini rumah sakit kelas B ya dengan 200 lebih tempat tidur. Wah udah di-spill nih. Ya. Dok, tahan dulu itu dok. Kita Tahan dulu ya. ya. Oke. Ini ya. Tentu sukanya kita bisa menolong orang. Oke. Bisa menolong pasien, bisa mengorganize, memanage semua yang ada di rumah sakit untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, tentu sebaik mutu apa, kemudian juga menjaga keselamatan ini pasien-pasien kami dan juga masyarakat. Ya, itu sukanya. Dukanya memang kalau memanage sebuah rumah sakit itu ibaratnya 24 jam nggak tidur. Oke. Itu satu itu. Tapi sebagai dokter kan emang gitu ya dok. Ya, yang kedua tentu kita mengemban visi ya, visi dari perusahaan, kemudian juga menjalankan misi yang digariskan perusahaan. Yang tidak ini ya bisa dilupakan adalah bagaimana kami mencapai pada tujuan apa yang digariskan atau target ya yang digariskan oleh perusahaan. Ya, itulah suka dukanya. Tapi suka juga ketika kami layanannya baik, pasiennya senyum pulang, sembuh, kemudian apa yang menjadi tujuan dari yang diamanahkan korporat atau perusahaan itu tercapai gitu. Nah, itu. Pastinya udah 14 tahun ya. Pastinya ya. Sampai sejauh ini, sampai bertahan sampai sejauh ini pasti sukanya lebih banyak ya kan dok ya? Ya, pastinya. amin. Oke, amin. dok, jadi ini untuk pemirsa, untuk para penonton ya. Jadi audio ini juga bisa didengarkan nanti di on air-nya radio KISI FM Bogor 93,4 FM. Jadi jangan lupa ini bisa didengarin juga di on air-nya radio. Oke. Selalu ikuti ya pendengar sekalian pecinta FM tuh, ya, langsung dipromoin sama Dokter Lanjar. Ya, kontennya sangat bagus, selalu ini ya memberikan materi-materi kesehatan, tip-tip kesehatan dan tentunya berharap ini saudara-saudara sekalian, para pendengar bisa ambil manfaat dan tentunya akan menjadi lebih sehat. Nah, itu dia. Oke, Dok, sekarang kita masuk ke inti nih, Dok. Siap. Tadi kan dokter udah spill nih tipe B ya, kan jumlah kamarnya, jumlah bednya sekian. Nah, terus pelayanan apa aja sih dok yang ada di Sentra Medika Cibinong ini? Siap. Jadi untuk pelayanan tentunya semua rumah sakit mempunyai pelayanan dasar ya, yaitu rawat jalan, dokter umum, dokter spesialis, emergency 24 jam, beserta penunjangnya 24 jam, kemudian juga tentunya mempunyai fasilitas-fasilitas pelayanan medik yang tentunya spesialis dan subspesialis unggulan. Oke, ada juga subspesialis ya dok. Betul ya. Dari sakit kulit sampai sakit kepala. Kalau sakit kantong ada nggak dok? Ada, itu di ATM BCA di depan ada juga. Iya, oke. Berarti dokter-dokter spesialisnya untuk apa aja? Ya. Jadi ada 4 bidang spesialis dasar, bedah, penyakit dalam, anak, dan obstetrik ginekologi. Kemudian spesialis lain ya, misalnya mata, THT, neurologi, kulit ya. Kemudian juga ada spesialis penunjangnya, menjalani patologi klinik. Nah, itu yang paling baru nih, spesialis untuk patologi anatomi untuk pasien-pasien kanker. Nanti kita bicara ke sana ya. Oke. Nah, dok, tadi kan dikatakan rumah sakit tipe B ya. Berarti rumah sakit Sentra Medika juga jadi rumah sakit rujukan untuk tingkat lanjut. Betul ya, Dok ya? Jadi bagaimana prosesnya atau prosedurnya, Dok? Sebentar. Saya tambahkan tadi ya. Selain pelayanan spesialis dasar, kita punya juga subspesialis unggulan ya.
Oke. Kardiovaskuler ya, kardiovaskuler ini ada dokter jantung spesialis, dokter jantung yang pasang ring ya, ada dokter spesialis jantung yang ini ya menata laksana atau ngobatin pasien-pasien yang jantungnya tidak teratur, aritmi ya. Kemudian juga ada spesialis ini ya bedah jantung terbuka ya. Kita ini kebetulan sedang ada operasi bedah jantung koroner nih ya. Di wilayah Kabupaten Bogor, di Cibinong sudah ada bedah jantung terbuka ya, itu bypass koroner dan ganti katup. Juga ada spesialis jantung anak ya yang menutup misalnya ada lubang yang belum tertutup untuk bayi-bayi yang itu mengalami kelainan jantung bocor betul, juga gitu ya dok ya. Betul, jadi lengkap ya. Juga ada ini dokter spesialis saraf intervensi yang untuk itu. Kalau sekarang masyarakat mengenal brainwash, nah kayak gitu. Tapi kita namanya DSA ya, DSA ya. Jadi ini ya, DSA itu melihat bagaimana pembuluh darah yang ada di otak ya seperti itu. Jadi itu bisa semua sini ya di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong bisa semua bikin itu ya, dok bisa melaksanakan tata laksana apa yang sudah saya sampaikan tadi. Selain cancer nanti lain lagi itu ya. Ada radioterapi ya, ada brachytherapy. Wah, nanti banyak lagi itu ya. Masih banyak kalau kita mau bahas dok. Nah, apa namanya? Terus yang ini paling banyak masyarakat mau tahu nih dok, ya kan? Yang pastinya ini kan BPJS. Di Rumah Sakit Sentra Medika ini melayani BPJS nggak dok? Ya, jadi kami sebagai rumah sakit swasta ya, swasta rujukan tadi prosesnya itu tadi saya belum sampaikan Bu ya. Rumah sakit Sentra Medika ini kelas B, jadi rumah sakit yang memang mempunyai kompetensi untuk merawat pasien-pasien rujukan. Ya, dari rumah-rumah sakit kelas C atau kelas di bawahnya ya, atau dari puskesmas. Semua kita tolong ya, semua kita tolong. Tadi pertanyaannya apa tadi Bu? Pasien BPJS. Oh iya, pasien BPJS ini mereka juga saudara kita ya. Jadi sejak tahun 2014 ya, semenjak BPJS Kesehatan ya khususnya ya itu dibuka, kan ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Dua-duanya kita layani Bu. Dari kelas 3 sampai kelas 1. Bahkan kalau misalkan ada keinginan pasien untuk naik kelas, untuk silakan update kelas, mangga silakan ya. Bisa saja. Semua kita layani dari kelas 3, bahkan kelas 3 yang penerima bantuan iuran atau PBI. Dok, pernah nggak sih dok ada yang merasa kesulitan untuk BPJS di sini? Ada nggak? Ya, begini. Sebenarnya sekarang ini setelah ini ya transformasi digital untuk layanan rumah sakit ya atau layanan kesehatan, itu sebenarnya semua dimudahkan. Misalnya mau ke poli, itu bisa melalui gadget, ya melalui mobil JKN. Langsung daftar Langsung daftar JKN. Jam berapa ke dokter siapa, nanti datang kira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum dilayani. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Nggak perlu nunggu lama-lama. Betul, memang dulu prosedurnya lama, nunggu ngantri. Ya, kalau sekarang ini memang ya karena pasien BPJS yang dilayani itu banyak sekali. Sementara dokternya spesialis, apalagi subspesialis itu terbatas ya. Jadi memang harus sabar antri, itu aja Bu. Iya, Ya. Berarti, nah ini informasinya bisa melayani dan akan dilayani dengan baik pastinya. Tidak ada perbedaan ya dok ya. Tidak ada. Nah dok, kalau pelayanan kesehatan Rumah Sakit Sentra Medika yang jadi andalannya itu selain yang dokter sebutkan tadi ya, yang operasi jantung dan untuk apa namanya? DSA juga ya, itu apalagi ya, jantung, stroke, layanan lain itu ini ya kalau orang medis nyebutnya uronefrologi ya. Sekarang ini kan ada ini ya, ada rujukan-rujukan yang sedang dipikirkan banget oleh pemerintah ya, kardiologi, jantung, stroke, uronefrologi ya, uronefrologi. Nah, kita ikutin semua. Kita sampai pada level utama ya. Kita mau mencapai paripurna ketika kita sudah bisa mencukupi segala sarana prasarana ya. Uronefrologi itu kita tembak batu ginjal. Kemudian operasi minimal invasif, jadi nggak usah dibuka semua, melalui endoskopi itu bisa dilakukan, misalnya pemecahan batu ginjal ya dengan alat hanya dilubangin sedikit, kemudian ginjalnya dipecah batunya dipecah di ginjal ya, atau lewat bawah ya. Jadi macam-macam metode kita bisa ikuti terus perkembangan ilmu kedokteran khususnya uronefrologi. Nah, nefrologi
Sentra Medika Cibinong mempunyai 35 mesin hemodialisis cuci Wah. darah. Ya itu paling besar, paling banyak di wilayah Bogor. Iya, iya. Ya seperti itu. Dan itu gimana dok? Penuh terus atau gimana? Sampai hari ini 35 itu pagi 35 mesin itu jalan, sore 35 mesin jalan ya. Rata-rata antara 65 sampai 70 mesin Ya, ya. itu menolong para ini ya penyintas gagal ginjal atau gangguan fungsi ginjal yang memang sudah perlu cuci darah ya seperti itu. Kita berharap sehat-sehat semua ya. Iya, cepat iya, bisa iya. Betul. tetap kuat lah untuk Tetap menjalani kuat, ya. Menjalani cuci pola darah hidup ini. sehat Iya. ya sebelum ini ya. Artinya ketika sudah perlu ditolong dengan mesin cuci darah, hidupnya harus disiplin Iya, sesuai betul, dengan anjuran betul. dokter ya. Jangan telat cuci darah, makanan-makanan tertentu yang harus dihindari, aktivitas fisik dan sebagainya gitu Bu ya. Oke, baik. Sekali lagi saya mau Ya. menyapa lagi ini penonton, Dok. Jadi jangan Ya. lupa bahwa audio kita ini saat ini Ya. bisa didengerin langsung nanti di radio KISI FM Bogor di frekuensi 93,4 FM Bogor ya. Ya. Jadi bukan cuma di YouTube aja, tapi Ya. bisa juga didengerin di secara on air di radio. Siap. Oke. Dokter Lanjar, kita Ya. langsung masuk nih. Ini kan ada yang baru nih Oh, di ya, ya, Rumah Sakit ya. Sentra Medika. Ya. Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center. Ya. Nah, ini pasti masih banyak masyarakat atau warga di Yang pengen tahu ya, Bu, yang ya. warga Kabupaten Oke. Cibinong yang pengen tahu, Bogor sekitar juga pengen tahu. Apa sih? Ada apa sih di SWICC? Oke. Ya, seperti tadi kami sampaikan ya, pemerintah itu sekarang sedang memikirkan ya, memberikan suatu prioritas rujukan khususnya pasien untuk cancer, termasuk itu. Ya. Cancer itu di wilayah Kabupaten Bogor ini, ya kalau boleh dibilang kami lengkap ya. Saya nggak boleh bilang paling ya, itu berdosa kayaknya ya. Lengkap ya, lengkapnya Pokoknya itu apa? lengkap ya, Dok, Dari ya. deteksi dini cancer ya, apakah itu sesuai dengan ini ya data dunia ya, Globokan ya, itu cancer payudara paling banyak ya, setelah itu leher rahim, setelah itu ini tiroid ya, Sorry dok, kolorektal. saya potong. Itu yang leher rahim yang cervix ya Cervix, katanya ya betul, ya. betul, Oke. betul. Ya, saya lanjutkan fasilitas baru. Kami membuka SWICC, singkatan dari Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center. Iya. Jadi pusat cancer di Sentra Medika Cibinong ini ya, ini masih menjadi satu rumah sakit ya Bu ya, Iya, itu iya. departemen Betul, ya. betul. Tapi punya gedung sendiri yang nan indah, dibuka Iya. 14 Juli kemarin. Ya, itu kebetulan wah para pejabat juga hadir ya. Nah, ini kita dedikasikan ya untuk apa? Untuk para penderita kanker di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan sekitarnya, mungkin sampai Cianjur, Sukabumi, Depok dan Iya, sebagainya. iya. Ya, apa sih yang ada di situ? Yang ada di situ adalah satu, mulai dari diagnosa deteksi dini. Ada paket-paket medical check up untuk deteksi dini kanker ya. Kemudian yang kedua, ya kalau misalkan ada gejala, ada tanda, datang ke dokter untuk diperiksa, didiagnosa, ya. Kemudian dokter memutuskan, oh ini apakah dioperasi, ya operasi. Iya. Dokter spesialis onkologi itu spesialis cancer, bedah cancer, ya. Terus apakah ini cukup diobati dengan kemoterapi? Ada dokter spesialis untuk ini. KAHOM ya, konsultan onkologi medik. Itu kalau pasien dikasih obat kemoterapi ya, itu oleh dokter-dokter yang ada di sini. Kami punya dokter-dokter jago gitu ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dokter bahkan beliau ya, dokter ya. Datang kalau misalnya perlu informasi silakan mangga ya, buka websitenya Sentra Medika ya. Namanya siapa saya nggak mau ini ya menyampaikan kan, tapi bisa dilihat di website ya. Ada dokter A, dokter B, ada yang dokter, ada yang senior ya, dan ada calon kandidat profesor ya. Terus setelah itu ya, kalau nggak dibedah ya dikasih kemoterapi. Kemudian ada lagi metode terapi dengan penyinaran. Ya, penyinaran dengan radioaktif, ya sinar foton, sinar elektron, itu tergantung dari kebutuhan. Apakah itu radiasi eksternal dari luar disorot ya? Apakah radiasi dari dalam seperti kanker leher rahim atau serviks tadi, Ibu? Jadi kami dua-duanya alat ya. Ada alatnya. Alatnya itu linear accelerator, mereknya
Harmony Pro ya. Harmony Pro itu alat yang mutakhir ya, di Indonesia baru ada 2 biji. Ya, kita langsung impor dari salah satunya di Europe. Salah satunya SWIC. di SWIC. Okay. Itu yang pertama kali operasional. Ya, kemudian juga ada brachytherapy. Itu satu perangkat lah ya. Penyinaran dari luar, kemudian memasukkan sinar dari radioisotop ya ke obat 60 ke leher rahim atau di ujung ya gitu. Ya. Oke, Dok. Ini saya jadi ngeri nih lihat itunya, alatnya ternyata udah canggih ya. Jadi sampai kan kita cuma tahu ya ada rumah sakit kanker yang di Jakarta, rumah sakit kanker Darmais yang pusat nasional. Betul. Dan ternyata di Kabupaten Bogor dan sekitarnya ini kita sudah bisa ke SWICC. Nah, Dok. Tapi kadang-kadang kan orang tuh kalau sakit kanker datang ya kadang-kadang udah stadium lanjut ya kan. Nah, kalau misalnya orang yang mau datang periksa dulu, oh saya mau ke SWICC ini untuk periksa dulu, bisa nggak, Dok? Bisa ya. Jadi kami mempunyai paket-paket pemeriksaan medical check up untuk kanker. Bisa konsultasi ke dokter medical check up. Nanti diarahkan, diperiksa, kemudian konsultasi. Nah, ketika misalkan ya dari hasil pemeriksaan dan laboratorium atau penunjang lainnya itu diarahkan ke konsultasi ke dokter. Apakah ke dokter bedah onkologi, apakah ke dokter konsultan onkologi medik ya, KHOM. Jadi kalau konsultan onkologi medik itu penyakit dalam beliau ya. Kalau bedah itu bedah onkologi ya, pakai pisau gitu ya. Nah, satu lagi, Sentra Medica ini juga mempunyai laboratorium patologi anatomi. Nah, kalau pasien dilakukan operasi kan biasanya diambil dagingnya sedikit, ya diperiksa ini jenis kankernya apa. Nah, itu kami sudah ada. Jadi nggak perlu dikirim ke Jakarta. Dan satu hal lagi, betul tadi Ibu menyampaikan seperti rumah sakit Darmais, betul. Rumah sakit Darmais itu rumah sakit yang senternya kanker secara nasional betul. Ada di Jakarta. Cuma begini, teman-teman atau saudara-saudara kita yang jauh ya, di Bogor itu kan luas sekali ya. Dari Rumpin, dari Luweliang, dari Jampang itu lah, kalau ke sana jauh, belum lagi ngantrinya bisa bulanan baru dapatkan layanan. Kemudian ya mungkin karena memang pusat pasiennya banyak, tapi nggak perlu jauh-jauh, ya ke Cibinong saja. Toh di kabupatennya sendiri, ya toh pakai BPJS-nya sama, ya kan? Bisa BPJS, Dok? Oh bisa. Nah, itu yang mesti disampaikan ke orang-orang nih, jadi, ke penonton juga. Betul ya, jadi untuk BPJS bisa. Kalau BPJS mau ibaratnya saya pengen nyaman naik kelas ruangan ya enggak, tapi fasilitas mediknya sama, cuman kenyamanannya yang berbeda. Kadang-kadang kan pengen lebih privacy kali ya. Lebih privacy, pengen lebih nyaman, mungkin hande taulannya datang ya monggo silakan ke ruang utama atau VIP yang untuk pasien naik kelas dari kelas 1 ya. Naik kelas 2, naik kelas 1 ya silakan, nggak masalah. Tapi paling tidak basically BPJS kita layani. Gitu Bu ya. Nah, berarti Dok, ini kan lagi rame nih fenomena kan orang ke Singapura, ke Malaysia untuk berobat, katanya kanker di situ di dua negara itu cukup baik. Berarti nah, nggak usah jauh-jauh, di sini juga udah ada ya, Dok ya. Sudah ada ya. Jadi kalau sumber daya manusia profesi mediknya itu ya kita nggak kalah ya. Kita ya dokternya kami datangkan dari Darmais, kami hadirkan dari RSCM, bahkan kepala instalasi radioterapi itu juga kami datangkan dari RSCM. Beliau sudah doktor. Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bahkan radioterapi kita punya level 3. Level 3 itu level paling top untuk kelas radioterapi yang ada sesuai dengan Kolegium Radioterapi dan izinnya resmi Bapeten. Ya, badan betul. Ini ya pengawasan tenaga nuklir. Enggak istilahnya enggak ngumpet-ngumpet, enggak diem-diem, enggak ya. Visitasi dari Bapeten izin ya. Kemudian juga ini dari dinas ya, dinas kabupaten, dinas provinsi. Kemudian juga tentunya kita mengajukan misalnya kerjasama dengan BPJS ini, kita berharap BPJS segera memberikan izin untuk kami melayani pasien-pasien peserta JKN case. Kenapa? Supaya nggak susah-susah
ini ya. Artinya mereka juga bisa menggunakan layanan atau fasilitas yang ada di Cibinong. Iya, jadi nggak usah jauh-jauh pokoknya. Nggak usah jauh-jauh, dalam tanda petik di negerinya sendiri gitu ya kan. Ya, negeri Cibinong, negeri Bogor ya gitu. Bogor. Ini juga mohon perhatian kepada Bapak ini ya, Direktur Utama BPJS di Jakarta ya, Bapak ini Profesor Ali Gufron, itu juga sejawat kita ya. Iya, kemarin juga hadir juga di peresmian SWICC ya Dok ya. Iya, kebetulan satu alma mater Bu. Oh gitu. Iya, jadi bisa lah budget ya, tolong dipercepat gitu ya Dok ya. Iya. Tentunya berdasarkan ini ya. Kalau dipikirkan kan Bogor ini belum ada ya, mesti ke Jakarta. Ya, tentunya mohon diprioritaskan ya, diberikan izin untuk bisa melayani pasien-pasien peserta JKN Case ya, supaya masyarakat juga merasa nyaman, juga merasa ini hemat. Kenapa? Kalau ke Darmais mesti keluar uang transport, mesti keluar uang makan untuk makan di sana, untuk mondok. Kalau terapi cancer itu kan nggak sehari pulang. Iya. Ya, jadi bisa mondok beberapa hari atau bahkan minggu. Nah, itu bisa dihemat ketika di Cibinong itu dibuka. Tinggal pulang ya kan, ke Bogor gitu kan. Iya, nggak usah jauh-jauh. Oke. Dokter Anjar, terakhir nih Dok. Siap, Mangga. Untuk kesimpulan, kira-kira apa sih yang bikin kita harus berobatnya ke sini, ke Rumah Sakit Sentra Medika, atau kita harus berobatnya ke SWICC? Oke, ya. Yang pertama, lihatlah gedung kami yang nyaman dan indah. Pemandangan hijau di sekitar gedung, fasilitasnya lengkap, dokternya baik-baik, pintar-pintar, ya kan? Kemudian juga tentu ramah ya, dan ramah, kemudian juga care. Kemudian juga tentunya sentra ini tentunya mengacu pelayanan yang berkualitas untuk apa? Untuk keselamatan pasien. Ya, jadi itulah kita utamakan ya, melayani dengan hati ya, dengan teliti ya, kemudian tentu cepat dan tepat ya, dan tentunya profesional bertanggung jawab. Oleh karena itu para pemirsa, para pendengar sekalian yang kami cintai, kalau ada keperluan ya, layanan kesehatan dari A sampai Z, silakan ya hadir, kami bantu ke Sentra Medika Cibinong, khususnya ke SWICC Integrated Cancer Center ya, yang ada di Sentra Medika Cibinong. Demikian Ibu. Oke, Dr. Paulus Lanjar Mas, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi tamu kita sore hari ini. Terima kasih kali ini ya. Untuk kesempatannya, biar saya bisa dilihat ini tetangga saya. Iya, baik. Oke dokter, terima kasih, sukses selalu. Dan sehat-sehat terus pastinya Dok ya. Terima kasih. Dan pemirsa jangan lupa, yang sakit, yang mau sehat, ayo ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, kayak yang Dokter Lanjar katakan tadi ya Dok ya. Melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Gitu, nah, sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang udah menyaksikan podcast kamu, KISI FM Ada Tamu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen akun YouTube kita, KISI 934 FM. Dan nantikan episode-episode selanjutnya. Podcast kamu, KISI FM Ada Tamu. Bye-bye. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bye.